Well, hola people, konnichiwa. Baik akan bersama saya Alvin di channelnya Kudetek, kurang update teknologi. Dan akhirnya, konten beras setup is a back. Because kalian itu asking me gitu ya. Mana? Where's the content beras setup? Ya udah, kita bikinin lagi setelah kita vakum selama 10 bulan. Jadi rencananya kita tuh pengen bikin beda setup tapi ada hadiahnya gitu loh. Kayak nyari sponsor tuh susah banget, Pak. Jadi yaudahlah, kalau memang kalian request untuk konten beda setup tanpa hadiah nggak apa-apa lah ya. Ya buat seru-seruan aja gitu, karena kan bosan banget ya kan konten review gitu loh. Dan kali ini kita udah masuk ke episode ke berapa? 14 ya. Dan temanya adalah perwibuan duniawi. Dan kali ini memang kita belum banyak yang yang masukin setupnya ke kita ya. Jadi ini konten pembuka after ya kita menghilang gitu, kita vakum untuk konten beda setup. Jadi buat teman-teman yang mau ikut untuk konten beda setup, kalian bisa kirimkan setup kalian ke link yang ada di deskripsi video ini. Dan kalian baca dulu aturannya sebelum kalian ikutan untuk konten beda setup ya, karena nggak bisa asal-asalan kirimin foto gitu loh, jepret kirim nggak bisa. Jadi memang harus sesuai dengan aturan yang udah kita buat. Jadi langsung aja, nggak usah lama-lama, kita masuk ke konten beda setup episode ke-14 dengan tema perwibuan duniawi. Dan tidak ada setup yang sempurna, mari kita bedah. Bus. Kita langsung aja masuk ke setup pertama dari Bre Amar yang biasa dipakai buat nonton film, gaming ringan sambil ngeremik musik di YouTube channelnya Kyuza. Dengerin aja dah kalau kalian demen musik remik gitu. Letak setupnya berada di pojokan kamar dengan gradasi warna kebiruan yang vibe-nya tuh mirip Bobo Box gitu. Aku curiga ini kayaknya bekas lemari dah, karena di sebelahnya ada tumpukan pakaian yang nggak ditutup gitu loh. Tapi walau gitu, kelihatannya sih comfy banget ya, kayak nyaman gitu ya kalau anak Jaksel bilang. Setup pertama ini ditenagai sebuah PC dengan spesifikasi sebagai berikut, bre. Spek PC-nya sih emang jadul ya, tapi ini masih kuat buat streaming sih harusnya, bre. Cuma catatan buat Bre Amar ini, palingan buat storage-nya pakailah SSD. Jangan pakai hard disk, udah murah juga harga SSD. Buat tampilan PC-nya udah kece sih, serba putih gitu. Nyatu banget sama daun mejanya yang dikasih mousepad putih juga. Keyboard yang dipakai juga senada sama tema setup ini. Cuma buat pilihan mouse-nya mungkin kalau putih juga bakal lebih perfect sih. Begitupun buat pilihan speaker stereonya. Tapi cari speaker stereo yang warna putih agak susah emang ya. Unsur wibu pertama yang bisa langsung kalian lihat di setup ini tentu aja wallpaper dari secondary monitornya yang dipasang secara vertikal. Ini sepertinya karakter Killua di series Hunter x Hunter ya. Terus di rak ambalan bagian atas monitor ada 5 buah action figure, tapi yang ku tahu tuh cuma 2. Figure dari One Piece yaitu Nami-chan sama si Shang. Ya gitulah. Dan juga figur Pikachu. Kalau dua karakter yang di ujung kanan dan kiri, aku sendiri kurang paham men, karena aku bukan wibu ya. Mungkin bisa tulis di kolom komentar ya untuk setup si Bre Amar ini. Tepat di atas casing ada juga unsur wibu yang sepertinya merupakan karakter Killua juga, sama kayak yang ada di wallpaper monitor. Cuma ini lagi mode ditagih utang ya kelihatannya. Mukanya tuh lebih galak daripada yang mode normal gitu. Ada satu lagi unsur wibu yang bisa kita lihat di rak pajangan di sisi kanan setup, cuma ini kurang bisa diidentifikasi kira-kira karakter apa gitu. Soal kalau di zoom malah kelihatan kayak hantu gitu men. Sebenarnya banyak detail menarik yang ada di setup ini. Pertama itu ada peredam suara yang di belakang monitor. Dia pilih motif abstrak yang keren aja gitu. Terus ada di wallpaper dinding di sisi atas rak ambalan, sama ada lampu neon yang ngebentuk siku-siku dan juga jam digital. Perkabelan di sini sih overall rapih, padahal cukup banyak aksesoris tambahan gitu loh. Yang kelihatan menjuntai itu malahan kayaknya cuma kabel charger di bawah casing komputer. Selebihnya rapih karena ada USB hub juga di depan casing. Terus buat perampuan juga ini sedep banget sih dipandang. Asli, minim RGB karena murni RGB-nya itu aku lihat cuma ada di speaker doang. Ini sih harusnya Ocha efek itu nggak mual ngelihat setup ini. Ocha, Joshua Timothy. Dan kita langsung masuk aja ke setup kedua dari Bre Melvin, tapi bukan Melvin dari Best Indotek ya. Biasa tuh dipakai buat main game kayak Valo, Apex Legends, Backroom, Genshin, Honkai Impact, dan lain-lainnya. Lokasi setupnya tuh kelihatan terletak di pojok ruangan atau pojok kamar gitu ya. Tapi yang bikin aku salah fokus sih mejanya ini agak ceper ya. Terus kondisi tembok atau dindingnya juga bener-bener mengganggu pandangan gak sih? Mungkin Bre Melvin bisa pasang wall sticker, wallpaper, ataupun cat ulang sedikit bagian dinding ruangan ini biar makin sedep aja dipandang. Ya mungkin saran dari aku buat temboknya Bre Melvin ya dikasih wall sticker atau nge-wallpaper atau dicat aja, kan murah tuh. Satu ini 50.000 biar enak aja dipandang gitu ya. Setupnya ini ditandai PC dengan spesifikasi sebagai berikut, bre.
Spesifikasi PC-nya tergolong biasa aja ya. Catatan dari aku tentu aja PSU-nya perlu di-upgrade sih, karena udah pakai GPU eksternal gitu. Walaupun cuma GTX 1650 yang hemat daya, tapi ya lebih aman pakai PSU 550 watt ke atas lah. Terus kondisi setupnya agak padat tapi cenderung berantakan, terutama di sisi atas casing yang sepertinya perlu diturun-turunin dan dirapiin terus dilap-lap juga tuh. Apalagi meja di bawah monitor kayaknya debunya tuh udah tebel banget bre. Stiker yang nempel di set panel kiri casingnya juga agak mengganggu nggak sih? Tapi ya ini selera sih kalau stiker. Bang, stiker bang. Udah kayak anak konser ya. Peripheral hampir lengkap ya. Mouse ada, mousepad ada, keyboard ada, headset stand ada, mikrofon ada, phone holder ada, bahkan soundbar speaker juga ada. Cuma semua peripheralnya tuh hampir berkabel semua, jadi kelihatan agak berantakan kan. Padahal Bre Melvin udah sediain USB hub, tapi ya itu belum dirapein aja. Bahkan USB hubnya masih tergeletak di lantai gitu aja bre. Unsur wibu di setup ini kurang familiar buatku pribadi men. Balik lagi aku memang bukan wibu sih, jadi nggak ngerti. Lihat aja tuh barisan foto di dekat keyboard. Begitupun buat pajangan dinding dan juga wallpaper yang terpasang di monitor. Bener dah, aku tidak benar-benar tahu wibu-wibu yang ada ibu-ibu guys yang ada di setupnya Bre Melvin ini. Mungkin buat teman-teman kasih tahu di kolom komentar. Lanjut ngomongin perlampuan, LED strip nggak ada, lampu belajar nggak ada, light bar monitor juga nggak ada. Di setup ini nggak ada lighting lain selain dari peripheral sama kipas casingnya bre. Itu pun semuanya RGB rainbow yang nggak bisa disinkronis jadi satu warna. Jadi warna yang keluar ya random aja gitu. Ini Ocha nggak bisa ngelihat setup ini. Mual yang ada. Overall setup ini tuh kayaknya nyaman. Dalam artian mejanya ceper jadi postur duduk bisa lebih fleksibel. Mau lesehan pasti bisa, mau duduk di kursi juga bisa. Kursinya juga terlihat proper walau nggak kelihatan kakinya macam mana gitu. Mungkin catatan terakhir dariku pribadi buat Bro Melvin ya dindingnya dibenerin lah. Maksudnya kursimu udah bagus, masa dindingnya kayak gitu sih. Minimal dicat ya kan warna putih kalau nggak warna monokrom gitu loh biar enak aja dipandang. Kita lanjut setup yang nomor 3. Setup ketiga datang dari Bre Nadif yang bikin aku langsung flashback di awal-awal ngebangun channel Kudetek ini. Apalagi kalau bukan tembok green screen-nya. Ini kalau mau bikin konten yang ada monster-monsternya nggak perlu beli ini ya, kain green screen. Temboknya udah green screen. Setup ini terletak di sebuah meja jadul kayaknya ya. Begitupun kursinya juga kursi yang biasa kita jumpain di rumah nenek di kampung gitu men. Spesifikasi PC-nya sih katanya kere-hore. Coba kita lihat. Dari 3 setup yang udah tampil di episode ke-14 ini, udah ada 2 pengirim yang pakai RX 580. Emang bener-bener worth it sih ya RX 580. Cuma emang ya susah aja dicari. Bisa dibilang yang VGA gacha gitu loh. Walaupun komponen yang dipakai adalah kere-hore, tapi karena pemakaian casing dari Montech dengan 4 kipas RGB-nya ini, bikin tampilan PC-nya jadi kece bre. Terus buat peripheralnya, beberapa udah mulai senada nih dengan PC-nya. Mulai dari keyboard sama mouse, tapi kenapa mousepad-nya nggak ambil yang putih juga bre? Nah, kalau buat monitornya, ini main monitornya cuma 75 Hz loh. Apa nggak sayang sama performa RX 580-nya? Ya walaupun memang nggak semuanya bisa ratusan FPS sih game yang dimainin. Soal unsur wibu di sini cukup minim sebenarnya. Cuma ada 2 action figure di dalam casing yang katanya berupa figur Yui Gayahama dari anime Oregairu dan Nakiri Ayame dari Hololive JP. VTuber itu ya. Nggak ngikutin anime sih ya, wibu nggak ngikutin sih, jadi nggak. Sama unsur wibu ada di wallpaper di monitornya. Itu doang sih. Terus soal penilaian setup ini, peripheralnya full kabel juga. Jadi emang cukup banyak kabel yang berseliweran bre. Terus rak ambalan di atas monitor udah oke sih buat tempat beberapa barang. Tapi sebaiknya agak dinaikin lagi nggak sih? Kalau kayak gini dempet banget dan bikin kelihatan padat gitu. Buat perlampuan sama kayak setup sebelumnya, di sini murni cuma ngandelin nyala lampu dari PC dan juga gear gamingnya bre. Kalau dariku pribadi sih untuk setup nomor 3 ini sih udah oke ya. Spek PC udah cakep. Terus untuk peripheralnya juga udah oke. Nah yang perlu diperhatikan dan perlu diganti mungkin kursinya biar lebih nyaman dan kasih sedikit lampu-lampu comfy gitu loh biar kayak ya terang aja gitu. Karena jangan main komputer di tempat gelap men. Ntar matamu jadi kayak mataku nih pakai kacamata. Kita lanjut setup yang nomor 4 bre. Setup nomor 4 datang dari Bre Robi yang udah jelas bocah Jujutsu Kaisen banget nih. Lihat aja pajangan komiknya. Banyak banget. Tapi ada komik dari anime lain juga sih. Jadi selain dipakai buat main game, nonton anime, nonton film, ya Bre Robi juga pakai setup ini buat live streaming game, tapi dia nggak ngasih tahu nama channel YouTube-nya apaan. Kalau begini kan susah ya buat dipromosin, padahal gratis loh. Buat spesifikasi PC-nya sebagai berikut bre.
Dari PC ini sih mungkin yang perlu di-upgrade RAM-nya. Motherboard-nya juga sih, karena masih pakai chipset A, yang artinya chipset low end. Tapi ini motherboard chipset A yang bagus sih, karena udah ada Wi-Fi-nya, men. Lanjut ke peripheralnya, Bre Robi ini fanboy-nya Fantech kali ya. Casing PC-nya dari Fantech, mouse-nya dari Fantech, gamepad-nya dari Fantech, speaker dari Fantech, mikrofon Fantech. Ya, cuma keyboard-nya doang nih, yang dari Red Dragon. Peripheralnya juga lengkap banget. Yang belum kusebut tuh masih ada dashmat dari VTuber, webcam, earphone, satu monitor, dan satu TV. Sampai video capture juga ada. Walau dengan peripheral sebanyak tadi, tapi perkabelan di sini cenderung rapi, men. Karena Bre Robi udah sediain USB hub. Emang sepenting itu sih ya USB hub. Udah 4 setup di episode 14 ini punya USB hub semua kan. Perlampuan di setup ini juga lumayan ada variasinya nih. Tuh, di rak atas kelihatan ada LED strip. Terus di atas monitor ada like barnya juga. Nah, kalau unsur perwibuan nggak cuma komik doang, Bre. Ada poster dari beberapa karakter anime di belakang monitor. Terus ada 3 buah action figure dari anime Dragon Ball di sebelah kanan tumpukan komik. Overall setup nomor 4 ini dari Bre Robi udah cukup nice ya. Tapi yang perlu diperhatikan itu kursinya agak kotor, mungkin dilap-lap dikit gitu, dibersihin biar lebih ya bersih aja gitu. Terus sama tembok sebelah setup kiri itu agak-agak sedikit retak, mungkin dicat lah ya, dicat tipis-tipis biar enak dipandang juga. Karena kan setup yang enak bikin kita nyaman juga lama-lamaan ya kan. Dan kita lanjut setup yang terakhir nih di Beda Setup episode ke-14. Setup terakhir ini datang dari Bre Nathan. Ini kayaknya setup setengah mateng sih, alias belum sempurna gitu loh. Soalnya masih polos banget kan, kayak bocah baru masuk sekolah gitu. Terus meja yang dipakai tipikal meja kantor orang kaya lama yang pakai kayu mahoni asli Kalimantan. Makin tua makin kuat, men. Ini so tau banget sih aku sih. Yang jelas dominan di setup ini malahan pajangan anime di sisi kiri meja. Tapi yang bikin gagal fokus ya tentu aja pajangan yang ada di kiri monitor itu. Kok bulat sempurna ya? Kayak bakpao gitu. Apa jangan-jangan kalau digigit itu isinya coklat sama kacang hijau gitu ya? Apa maknya nggak masuk ke dalam kamar gitu ngeliat, besar sekali gitu ya. Goblok. Walaupun kelihatan seperti setup setengah mateng ya, tapi spesifikasi PC dari Bre Nathan ini udah mateng loh. Tapi di rakitan PC episode ke-82 kemarin ada yang komen kalau Core i5 12400F itu udah jadi prosesor jadul. Gimana Core i5 Gen 3 ya? Mungkin prosesor prasejarah yang udah jadi fosil. Waduh. Balik lagi ke PC-nya Bre Nathan. Kayaknya nggak perlu ada yang dibedah deh. Tapi ada satu sih yang ngeganjel, Bre. RAM-nya bisa kali ambil yang ber-RGB, jangan yang 500 ribuan yang itu tuh. Kalau buat peripheralnya ini nggak perlu dibedah juga sih. Soalnya udah rata kanan juga. Palingan buat monitornya bisa kali ambil yang hertznya lebih tinggi atau yang ukurannya lebih besar lagi, atau yang resolusinya 2K gitu. Oh ya, buat keyboardnya ini custom ya. List customernya bisa kalian lihat di sini. Bottleneck banget kan sama keyboard Fortran yang kalian pakai. Sungkem dulu sama suhunya keyboard. Sepuh, ajarin dong sepuh. Apa sih? Lanjut ke perlampuannya. Di sini nihil ya, cuma nyala dari peripheral sama VGA doang. Kalau buat perkabelannya juga minim. Ada percolokan sekaligus USB hub di meja sebelah. Karena nggak satu meja, bikin untaian kabelnya tuh berseliweran, Bre. Aku yakin sih setup Bre Nathan ini belum 100% ya kan, belum mateng gitu. Ya kali wibu nyaman di setup beginian. Maksudnya mejanya dari zaman kerajaan gitu. Terus bentukan kursinya juga belum kelihatan gitu kan. Ya mungkin kita tunggu aja lah updatean setup dari Bre Nathan ini. BTW ada 100 ribu nggak? Pinjem dulu buat perkenalan. Lu asik banget ngap. Oke, jadi kira-kira itu dia ya Beda Setup episode ke-14 ini dengan tema perwibuan duniawi ya. Walaupun memang setupnya masih belum banyak yang sempurna ya, karena memang tidak ada setup yang sempurna. Mari kita bedah. Oke. Nah, buat teman-teman yang ingin ikutan konten Beda Setup kali mungkin di episode selanjutnya, teman-teman bisa kirimkan setup kalian. Linknya ada di deskripsi. Kalian ikutin dulu, kalian baca dulu aturannya sebelum kalian mengirimkan foto-foto setup kalian gitu loh, men. Dan di episode ke-14 ini setup yang menurutku oke dari penilaianku pribadi ya nomor 1 ya dari Bre Amar ya. Setup pertama tuh ya udah lumayan oke dan memanfaatkan ruang yang ada. Dia pakai tuh kayaknya lemari deh tadi deh. Jadi kayak memanfaatkan yang udah ada aja gitu loh, men. Dan kira-kira gimana nih setup episode ke-14 ini? Yang bagus dari kalian yang mana? Coba tulis di kolom komentar dah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selfie yang selalu di channel mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.